Oke, di tahun 2023 ini buat teman-teman yang mau jadi seorang back end developer, nah tentunya teman-teman pasti harus menguasai beberapa bahasa pemrograman ya, atau paling tidak minimalnya bisa satu aja bahasa pemrograman daripada teman-teman menguasai banyak, tahu banyak, tapi nggak ada yang mahir di satu pun itu menurutku malah nggak worth it sih. Lebih baik kuasai aja satu bahasa pemrograman, tapi teman-teman benar-benar bisa menguasai dan benar-benar mengetahui seluk-beluk dari bahasa pemrograman tersebut. Menurutku itu bakal lebih bagus. Berikut ini adalah list beberapa bahasa pemrograman yang populer digunakan saat ini. Nah, yang pertama itu ada SQL. SQL kepanjangannya adalah Structure Query Language. Bahasa ini merupakan salah satu standar industri yang umumnya dipakai dalam manajemen yang berbasis data. Penggunaan SQL ini paling sering dijumpai dalam backend adalah untuk mengupdate data yang disimpan di dalam database. Selain itu, SQL juga digunakan sebagai pengambilan data dari database yang akan dikirimkan ke aplikasi atau ke website-website yang digunakan oleh user atau klien. Nah, oke, yang kedua itu ada PHP teman-teman. PHP ini legend banget ya menurut aku. Nah, karena bahasa pemrograman backend yang satu ini itu udah banyak banget digunakan dan dari dulu itu udah sangat populer. Bahkan frameworknya pun banyak banget. Bahkan Laravel pun sampai sekarang masih terus berkembang ya teman-teman, masih terus diupdate. Makanya masih worth it banget lah menggunakan PHP ini. Oke, salah satu keuntungan menggunakan PHP ini teman-teman, yaitu adalah sintaksnya itu lebih simpel untuk dipahami daripada bahasa pemrograman yang lain. Sih menurutku pribadi ya teman-teman. Dan juga keuntungan yang kedua menggunakan PHP itu ada banyak sekali tutorial dan juga modul-modulnya yang udah tersedia di internet secara gratis. Komunitasnya pun udah sangat besar karena PHP ini ya itu tadi lah menurutku udah sangat legend ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bahasa pemrograman populer selanjutnya. Yang satu ini juga gak kalah populer dari PHP ya teman-teman. Siapa sih sekarang yang gak tahu JavaScript? Bahkan JavaScript itu bisa digunakan untuk front end dan juga back end. Anak-anak front end itu menurutku wajib banget sih bisa bahasa JavaScript ini. Karena JavaScript sangat mendukung ya untuk membuat tampilan website atau aplikasi yang lebih interaktif lagi dengan usernya. Bahkan dia juga bisa membantu untuk back end. Jadi ini worth it banget untuk dipelajari teman-teman. Keuntungannya menggunakan JavaScript teman-teman, selain tadi udah aku sebutin, dia bisa digunakan sebagai front end dan juga back end. Jadi dia bisa ke depan dan juga ke belakang. Keuntungan yang kedua teman-teman, JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman yang sangat universal. Nah, jadi dia bisa digunakan di jenis browser apapun. Rata-rata semua jenis browser itu support dengan Java. Nah, selain itu, keuntungan yang ketiga, dengan menggunakan JavaScript kita juga bisa mengembangkan berbagai macam aplikasi. Yaitu kita bisa membuat website tentunya, buat mobile app, desktop apps dan web server. Ya, kegunaannya sangat banyak sekali. Tadi aku bilang JavaScript itu sangat worth it untuk dipelajari. Oke, bahkan kalau kamu seorang front end itu wajib lah ya bisa JavaScript biar makin kece karyanya. Oke, bahasa pemrograman selanjutnya teman-teman, yaitu ada yang namanya Python. Python ini nggak kalah fleksibel dengan JavaScript tadi teman-teman. Python bisa digunakan untuk mengembangkan berbagai macam apps atau mobile atau website, dan dia juga bisa berjalan di multi platform atau di browser apapun dia juga kompatibel. Nah, keunggulannya dari bahasa pemrograman ini teman-teman, yang sering terjadi teman-teman adalah terkadang lupa mengetikkan atau menuliskan titik koma. Nah, di Python ini teman-teman nggak perlu nulis titik koma seperti bahasa pemrograman yang lain, jadi ya meminimalisir error yang kadang kita nggak duga-duga ya. Oke, yang selanjutnya dan yang terakhir dari aku yaitu ada Ruby. Ruby ini menjadi bahasa pemrograman backend yang baru-baru ini banyak digemari juga ya. Nah, salah satu keuntungan dari menggunakan Ruby ini teman-teman, bahasa pemrograman ini itu lebih memprioritaskan konvensi dibandingkan
konfigurasi. Nah, jadi teman-teman back-end developer yang menggunakan bahasa pemrograman Ruby itu nggak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengkonfigurasi file-file yang akan kita gunakan, sehingga bisa ya lumayan lah menghemat waktu yang kita gunakan untuk mendevelop sebuah apps atau website. Oke teman-teman, sekian dari aku. Itu adalah beberapa list bahasa pemrograman yang saat ini populer digunakan oleh para programmer. Kira-kira teman-teman udah pakai yang mana, dan menurut teman-teman lebih worth it yang mana untuk kita gunakan di tahun 2023 ini, atau sampai ke ya 5 tahun ke depan lah. Itu kira-kira bahasa pemrograman apa yang lebih oke untuk digunakan? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada salah-salah juga boleh silahkan untuk dikoreksi di kolom komentar. Kita belajar bareng-bareng, kita berkembang bersama untuk lebih baik lagi. Aku Indra Kusuma dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.